Ya, alhamdulillah kita kembali lagi Mhm. di program acara lagi on air di kesempatan kali Iya, ini dan dan tentunya kita mengajak sahabat keluarga muslim, betul, sahabat Tarisala mhm. untuk bertanya di kesempatan kali ini silakan menghubungi kami langsung di 0617944282. Ya, atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di Iya, 0852711536. Ya, baik, Kita jawab dululah pertanyaan, ya, mhm. yang sudah masuk ada di minggu lalu. Ya, di pekan lalu ada masuk pertanyaan Mhm, ya terkait masalah penciptaan rumah. pencipta, Ya, jadi ada pertanyaan anak-anak, sebenarnya rumah ini siapa yang menciptakan? Apakah Allah yang menciptakan? Namun sebelum dijawab Pak Ustadz, kita angkat telepon dulu Pak betul, Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, mhm. dengan Ibu siapa dan di mana Bu? Waalaikumsalam Ujian dari Bandung. Ibu Baik, Dian iya, dari silakan Bandung. Ibu Dian. Silakan Ibu. Maaf di luar rumah ya Pak Ustaz. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kan katanya sekarang haji ditutup ya Pak Ustaz. Iya, Iya, Ya. Terus biasa kita mengerjakan puasa Arafah. Kan tidak ada wukuf di Arafah. Apakah kita masih bisa melaksanakan puasa Arafah? iya. Ya. Dan masalah kurban juga bisa dilaksanakan Pak Ustadz biar tidak ada misalnya gini yang haji gitu merayakan Idul Adha masih bisa kan menjalankan puasa Arafah. Ya. Terima Syukran kasih. Pak Ustadz Afwan. jawabannya. iya. Assalamualaikum Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik. sebelum kita jawab pertanyaan Ibu Dian dari Bandung, ya kita akan Pertanyaan yang jawab tadi ya. pertanyaan terkait tentang rumah nih Pak Ustadz. Iya. Apakah yang menciptakannya juga Allah nih Pak Iya, ini Ustadz? yang bertanya ini anak kecil Anak ya kecil nih, dengan Ustaz. keporosannya. Apakah rumah itu Allah juga yang menciptakan atau seperti apa, Ustaz? Iya. Eh Jazakallah khairan ala soal. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada penanya yang telah menanyakan perkara yang sangat penting sebetulnya. Ya, perkara yang sangat penting. Ya, karena ini berkaitan dengan iman dengan qada wal qadar. Ya. Ya, iman dengan qada wal qadar yaitu dengan penciptaan, ya, penciptaan sebuah perbuatan. Apakah perbuatan hamba itu hamba sendiri yang menciptakan atau di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hakikatnya apa yang diciptakan oleh seseorang, apa yang dilakukan oleh seseorang atau apa yang terjadi di alam ini ya semuanya di bawah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli, Allahu khaliqun kulli syai'in. Itu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Cuma di sini ya kita ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami hal ini ya bahwa takdir itu dia ada 4 tingkatan. Ada empat tingkatan. Yang pertama ilmu, ya kan. Ilmu Allah itu terdahulu sebelum diciptakannya perbuatan. Iya. Allah sudah mengetahui ilmunya. Habis itu kitabah, yaitu apa yang diketahui oleh Allah tersebut ditulis di Lauh Mahfuz. Ya. Dan setelah kitabah ada masyiah, ada kehendak, iradah, keinginan. Ya. Dan setelah ada keinginan tersebut ada penciptaan, ya kan? Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam ini, baik itu perbuatan ataupun makhluk-makhluk yang ada, baik itu perbuatan manusia itu sendiri. Tetapi kita diberikan oleh Allah kehendak, yang mana kehendak ini di bawah kehendaknya Allah. Ya, liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'u Allahu rabbul alamin. Ya, itu bagaimana ya bagi siapa yang menghendaki untuk dia istiqamah, ya kan? Wa ma tasyauna illa insyaallah, dan tidaklah dia menghendaki kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hakikatnya ya Allah yang menciptakan, karena Allah yang menggerakkan hati kita. Iya. Allah yang menggerakkan hati kita, dan itu ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kita akan melakukan hal tersebut, dan Allah telah mengetahui, gitu. Allah mengetahui kita akan melakukan itu. Ya. Dan kita ada
di sana dikatakan ikhtiari, pilihan, mau kita kerjakan apa tidak. Iya, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan yang dia sudah pasti, yang nggak ada wewenang kita di situ. Contoh sakit, siapa yang mau sakit? Nggak ada. Tapi dia sakit gitu kan. Ini ketetapan Allah Azza wa Jalla, yaitu musibah. Ya. Ini ketetapan Allah yang nggak ada keinginan kita. Tetapi adapun ada pilihan kita di situ, itu ya Allah, kita mengerjakan sesuatu itu atas dasar Allah yang menggerakkan hati kita. Ya, Masya Allah Allah. Ta'ala alam. Terima Baik, kasih. Masya Allah. Ya, kita ke pertanyaan Ibu Dian dari Bandung, Pak Iya. Ustadz, terkait Iya. haji untuk di tahun ini katanya ditiadakan. Iya. Informasinya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengerjakan puasa Arafah nih, Ustadz? Sementara kan nggak ada orang yang wukuf di Arafah nih, Pak Iya, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ya, terima kasih Bu Dian Bu dari Dian Bandung. di Bandung. Jazakillah khairan. Jadi jawaban atas pertanyaan yang Ibu tanyakan mengenai ibadah bagi orang-orang yang dia tidak berada di Arafah, ya kan, atau tidak melaksanakan ibadah haji di Mekah. Terus bagi orang-orang yang di negara lain bagaimana gitu. Dan ketika haji disebabkan wabah, disebabkan virus corona saat ini, pemerintah Arab Saudi memutuskan bahwa tidak melaksanakan ibadah haji. Iya. Apakah keputusan ini untuk luar negara Arab Saudi atau untuk Termasuk gitu ya. untuk Saudi juga, itu belum kita ketahui secara pasti, tetapi sudah terdengar. Jadi bagaimana dengan kita yang dia tidak melakukan di sana tidak melakukan ibadah haji ketika pada tanggal 9 Arafah, apakah kita masih disunahkan untuk puasa Arafah? Ya. Jawabannya adalah iya. Ya, kita masih disunahkan untuk berpuasa Arafah karena ini berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan waktu. Ya, dan begitu juga kita disunahkan untuk berkurban karena waktunya 10 Zulhijjah. Ya. Tapi adapun bagi orang yang haji, ya kan, yang ketika wukuf di Arafah dia tidak berpuasa. Tetapi bagi yang tidak bisa untuk melaksanakan haji, dia berpuasa ketika pada waktu wukuf di Arafah. Karena waktunya tetap masih ada, dan disunnahkan ketika 9 Zulhijjah tersebut untuk berpuasa bagi yang tidak melakukan haji, bagi yang terkendala untuk melakukan ibadah haji. Iya. Allah Ta'ala alam, Ibu Dian. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, dan Kita kembali lanjutkan aja dulu Lanjutkan. pembahasan kita. Ya. Nah, tadi penyebab seseorang menyimpang dari akidah yang benar kan baru satu poin nih. satu poinnya, Iya, yaitu adalah kejahilan atau kejahilan, kebodohan. gitu ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kembali nih. Ternyata anaknya banyak ya. Tapi ada penelpon. Boleh menelpon? Kita angkat ya. dulu lah. Ya. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Waalaikumsalam. Ya, Saya silakan. hamba Allah. Ya. Saya hamba Allah dari Ciamis. Iya. Ya, saya bertanya. Saya jamaah suatu masjid. Ya. Iya. Tapi tiap hari Minggu ada subuh bersama. Ya. Mendatangkan ustadz yang dekat. Iya. Tapi ustadznya di luar masjid itu. Ya. Ya. Yang saya tanyakan, Ya. memang saya sudah menurut sunnah ya, sesudah sholat fardu dikir sendiri-sendiri ya. Tetapi ini pada hari Minggu dikirnya keras-keras ya, bersama-sama, dan banyak bacaan-bacaan lagi yang dilakukan. Apakah saya salah kalau menghindar kepada suatu masjid, ketua suatu langgar yang orangnya semuanya sudah sunnah? Jadi saya mencari ketenangan kalau keluar dari jamaah waktu hari Minggu itu salah atau tidak. Baik. Iya. Itu aja Pak Ya, pertanyaannya. terima kasih Terima Bapak kasih, Pak. dari Ciamis.
Ya, alhamdulillah. Gimana Apa Tur? Langsung aja kita ajukan proposal pertanyaan kepada Pak Ustadz. Sepertinya iya ya. Ya, Itu takut kelupaan. Mungkin bisa langsung dijawab nih Pak Ustadz. Ini hamba Allah dari Ciamis ya. Beliau salah satu jamaah di sebuah masjid. Kemudian biasanya setiap hari Ahad itu dibuat rutin subuh berjamaah. Jadi Betul. mengundang ustadz besar, Atau usah dari luar apa ya? luar masjid itulah. Mm, Entah Ustadz Fatur diundang ke sana. Iya, insya Allah ya. Kan besar badannya antum. Besar ya. Ya, jadi di situ setelah sholat subuh zikir keras-keras gitu. Jadi membuat kekusukan hamba Allah tadi ya kurang. Jadi apakah boleh mencari masjid lain nih Pak Ustadz? Iya. Terima kasih pada Bapak yang di Ciamis. Jadi untuk memilih tempat ya kan dalam beribadah yang mana dengan pilihan gitu kita bisa lebih khusyuk dengan pilihan kita dalam melakukan suatu ibadah tersebut, itu tidak mengapa, dibolehkan. Ya, apalagi di tempat yang kita biasa ibadah tersebut pada waktu tertentu dilakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, ya, yang hal-hal yang tidak disunnahkan, ya, dan kita tidak sanggup untuk merubahnya, ya nggak masalah, kita ingkari dengan kita cari tempat berpindah ke tempat ibadah yang lain, atau kalau seandainya kita mampu untuk merubah, ya, berdiskusi mengatakan bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat adalah zikir sendiri-sendiri, ya kan. Setelah itu membaca zikir pada waktu subuh, ya kan, asbahna wa asbaha mulkulillah, dan zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat fardu ini lebih baik. Tetapi kalau tidak sanggup, ya kita mencari ketenangan di tempat yang lain yang dengan tempat tersebut bisa membantu kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah, dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik, Masya Allah. Kita angkat lagi. Ada penelpon lagi, kita angkat dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana Ibu? Dengan hamba Allah Sumatera Utara, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Mau tanya Ustaz. Iya. Saya sering membawakan zikir pagi dan petang. Iya. Dan apakah di situ tidak boleh kita mengangkat tangan, Ustaz? Iya. Satu, yang kedua, saya mau menanyakan apa bedanya kita belajar tajwid dan belajar tahsin Al-Quran, Ustaz? Baik. Iya. Iya, dua pertanyaan, Ustaz. Iya. Iya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana nih, kita langsung ajukan? Gimana Pak Ustadz? Langsung kita jawab nih Ustadz ya. Boleh. Ini mengenai beliau mendawamkan atau merutinkan zikir pagi dan petang. Apakah sambil membacanya boleh angkat tangan? Angkat gimana? tangan atau mungkin angkat tangan Gini mungkin ya. seperti berdoa. Seperti berdoa. ini, mungkin. Iya. angkat tangan bukan ditodong pakai pistol ya. Kira-kira boleh nggak begitu Ustadz? Iya. Ya, terima kasih pada Ibu di Sumatera Utara ya. Iya. Yang atas hal yang ditanyakan pada pagi hari ini mengenai zikir, bolehkah mengangkat tangan, baik itu zikir pagi dan petang ataupun zikir-zikir yang lain. Ya. Dalam mengerjakan sebuah ibadah memang ada ketentuan-ketentuannya, ya kan. Di antaranya bersuci, ya kan, mengangkat tangan dan lain sebagainya, ya kan. Dan juga ada ibadah yang lain yang dia cuma disyaratkan untuk bersuci saja, ya kan, suci. Ya. Atau kalau ada ibadah yang dia tanpa bersuci pun bisa kita lakukan, iya. Tapi sunnah menjaga kesucian tersebut, sunnah dalam keadaan senantiasa dalam keadaan berwudu, ya. Dan yang mengangkat tangan dalam berzikir, ya, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada dalil yang mengatakan bahwa dalam berzikir Rasulullah mengangkat tangannya. Tetapi mengangkat tangan disunnahkan dalam berdoa. Iya, ketika kita berdoa bermunajat kepada Allah, kita mengangkat tangan. Karena zikir ini adalah menyebut mengagungkan Allah Azza wa Jalla.
mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika setelah berzikir kita berdoa, ya ada doa yang kita ini kan nggak masalah ketika kita mengangkat tangan. Dan zikir tersebut tidak mesti kita lakukan pada posisi duduk. Ya, bisa saja mungkin kita dalam berkendaraan ya. Dan hari sudah petang atau sudah fajar sudah terbit gitu kan. Kita baca zikir pagi dan petang tersebut ya dalam keadaan kapan kita menjumpai waktu tersebut karena zikir perkaranya sangat lapang ya kan sangat mudah ya tidak ada taklif yang pemberatan dalam melakukannya ya dengan mengucapkan kalimatani khafifatani fil lisan wasakilatani fil mizan gitu. Yang sangat ringan di lidah dan sangat berat di timbangan itu subhanallah wa bihamdi. Iya. Itu dikatakan dalam sebuah hadis. Iya. Jadi kapan kita waktu lapang mengisi kekosongan kita sambil masak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kita ucapkan ya selain dari zikir dan petang tersebut tidak masalah. Ya. Ya, Allah taala alam Ibu. Baik, Ya, Masya Allah. terima kasih, Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan satu lagi. Namun kita simpan dulu apa tuh, kita harus break sejenak ya. Iya. Nah untuk itu kepada seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi.